27. Ide gila petir. Hari ini jadwal mereka masuk ke perusahaan, karena besok mereka akan ikut Anidia berkeping. Pipit hari ini sangat berainar. Di lehernya tergantung kalung cantik pemberian dari petir semalam. Setelah hari di mana mereka menghabiskan malam panas bersama, Pipit mulai dekat dengan petir. Sementara Anidia saat ini sedang di mansion. Suaminya sejak tadi tidak enak badan. Sudah dari kemarin Alvano tidak melakukan aktivitas di luar mansion. Mungkin karena kau kelelahan makanya seperti ini. Ini resep obat yang harus kau tebus. Richard kasihan melihat keadaan Alvano saat ini. Dia sudah seperti orang hamil saja. Apa mungkin Alvano mengidam? Entahlah. Setelah memeriksa dan memberi resep untuk sepupunya, Richard segera keluar dari sana. Saat hendak keluar, dia tidak sengaja melihat Olen yang sedang bicara dengan salah satu pengawal bayangan Alvano. Sepertinya mereka sangat dekat. Richard merasa cemburu saat melihat perempuan yang sudah membuatnya jatuh cinta sedang bersama pria lain. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang ini. Olen yang melihat Richard sama sekali tidak memperdulikannya merasa sangat sedih. Aku ke belakang dulu. Olen meninggalkan pengawal yang sering berbicara dengannya di sana sendirian. Mungkin sudah saatnya Olen melupakan masa lalunya. Sementara Richard sedang mati-matian bekerja di rumah sakit tempat dia bekerja saat ini. Dia sedang berusaha untuk mengambil kembali aset keluarganya. Tapi sangat sulit baginya karena pemilik rumah sakit tersebut bukan orang sembarangan. Apa aku harus minta bantuan Alvano? Richard harus minta bantuan Alvano. Karena biar bagaimanapun Alvano pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Karena dia memiliki kuasa di sana. Alvano juga salah satu penanaman saham terbesar di rumah sakit tersebut. Jika Richard sudah berhasil, maka dia akan segera menikahi Olen. Tidak peduli meski seluruh keluarganya menentang. Samuel sudah menebus resep obat yang Richard berikan tadi. Dia segera memberikannya pada Alvano. Anidia sejak tadi tidak lepas dari suaminya itu. Sejak tadi Alvano terus menyusu pada istrinya. Nanti ini tetap punyaku ya. Yang sebelah kanan baru punya mereka. Anidia tercengang dengan perkataan suaminya. Sejak kapan suami tampannya ngaur seperti sekarang ini? Baiklah, sekarang minum obatnya dulu. Setelah itu baru lanjut lagi. Alvano menurut. Jangan sampai istrinya marah dan tidak memberinya menyusu lagi nantinya. Setelah itu Anidia merebahkan tubuhnya karena sejak tadi dia terus duduk. Alvano tidak masalah meski istrinya tidur. Dia tetap menyusu sambil tertidur. Malam harinya, mereka membawa berita yang sangat tidak enak didengar oleh Alvano. Apa kau yakin? Tanya Alvano saat Jordan memberitahu berita tersebut. Ya, Hua sudah tiba 3 jam yang lalu. Saat ini dia menginap di hotel dekat dengan pusat kota. Sepertinya dia sedang mencari musuh-musuh kita. Biarkan dia bergerak. Aku ingin lihat seberapa hebatnya dia. Apa kita akan membiarkan laki-laki tua bangka itu menyerang? Tanya petir panik. Alvano tersenyum. Dia sudah tahu siapa-siapa saja orang yang akan bergabung dengan Horace. Salah satunya Ward dan Georgie. Jadi Alvano masih bisa tenang. Lihat saja dulu seberapa jauh mereka bertindak. Apa besok kita tetap akan pergi? Tanya petir memastikan. Tentu. Aku tidak ingin membuat istriku menunggu. Gara-gara masalah kecil seperti ini. Petir tidak puas dengan ide Alvano. Setelah sahabatnya pergi, dia menggunakan akal liciknya untuk mengacaukan Horace malam ini. Apa? Jordan heran melihat petir senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Gue punya tugas buta loh. Enggak. Gue nggak mau. Tolak Jordan mentah-mentah. Yakin nggak mau? Ya udah gue ajak ayang beb gue aja lah. Petir segera bangun dari sana. Jangan gila deh lu, petir tidak menghiraukan perkataan Jordan. Jordan ikut penasaran dengan rencana gila sahabatnya itu. Dia segera mengikuti petir dari belakang. Beb, dandan secantik mungkin. Setelah itu aku akan menjemputmu. Ucap petir pada Pipit yang berada di seberang sana. Gila nih orang. Bab beb. Dia pikir gue apaan? Pipit belum tahu petir mau mengajaknya kemana. Tapi dia tetap menurut. Mau kemana lo? Enggak tahu tuh si petir. Suruh gue siap-siap. Kebetulan banget. Tadi Jordan juga bilang gitu. Apa campingnya malam ini ya? Tapi Anidia kok nggak bilang-bilang. Mungkin Alvano buru-buru, maknya kita berangkat malam ini. Entahlah. Yang penting mereka ikut. Saat ini Jordan Petir dan juga Eve sedang berada di mobil yang sama. Tujuannya menjemput Lise dan Pipit.
If sama sekali tidak tahu kalau petir pergi untuk menjemput Pipit. Kalau tahu ada wanita gila itu, mana mau dia ikutan. Setelah menempuh perjalanan hampir 30 menit mereka tiba di depan kontrakan Pipit dan Lisa. Ngapain sih kita kesini? Ikut aja. Petir dan Jordan keluar mobil, segera mengetuk pintu kontrakan. Kami udah hampir siap. Tunggu 5 menit lagi, oke? Setelah membuka pintu, Lisa segera berlari untuk mengemasi barang-barangnya yang mau dia bawa. Kenapa juga harus dipercepat? Kan kalau besok kita nggak buru-buru seperti ini. Meski kesal, Pipit tetap memasukkan baju-bajunya ke dalam tas traveling miliknya. Kalian mau kemana sih? Petir yang penasaran saat melihat Lisa buru-buru segera menghampiri mereka ke kamar. Kenapa nggak besok aja sih? Kan kita jeti buru-buru gini. Kalian mau kemana? Ulang Petir sekali lagi. Camping. Lisa dan Pipit menjawab secara barengan. Hahaha. Siapa juga yang ajak kalian camping? Pipit dan Lisa menghentikan kegiatan mereka, lalu menoleh. Terus kalian mau ajak kita kemana? Tanya Lisa kesal. Jordan tersenyum saat melihat kekasihnya yang kesal seperti itu. Kita mau ajak kalian makan malam. Jawab Jordan. Lisa dan Pipit benar-benar kesal dibuatnya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau tahu kita nggak bakal buru-buru gini. Pipit segera duduk di atas ranjangnya. Dasar wanita aneh, gumam Eve yang masih bisa didengar oleh Pipit. Ya gitu kalau bukan wanita asli. Dasar wanita jeti-jetian. Eve menatap kesal ke arah Pipit. Bisa-bisanya dia bilang kalau Eve wanita jeti-jetian. Mereka segera pergi setelah adegan kesal-kesal dan lainnya. Petir memberitahu apa yang harus mereka lakukan nanti. Lisa, Pipit, dan juga Eve terkejut bukan main saat mendengar ide gila Petir. Jeti maksudnya? Kita bertiga harus merayu pria tua bangka itu dan menjebak, enggak gitu? Tanya Pipit ngegas. Yap, betul sekali. Kalian tenang aja. Di sini ada Eve yang jago bela diri, dan ada kita berdua yang selalu pantau dari kejauhan. Enggak, gue enggak mau. Eve langsung mundur. Mana mau dia menyelamatkan nyawa Pipit. Yang ada nanti dia malah menghajar Pipit, bukannya membantu. Apa kalian tega lihat Ani dia? Dia saat ini jadi sasaran pria tua bangka itu. Lisa dan Pipit menggeleng. Kalian tenang aja. Nanti kalian bertiga pura-pura sedang mencari pelanggan. Terus kalian masukkan ini ke dalam minumannya. Setelah itu ajak dia ke kamar. Kalian bertiga tidak boleh berpisah. Lisa menatap ke arah Jordan. Aku sudah menolak ide gilanya. Ucap Jordan yang mengerti dengan tatapan kekasihnya. Terpaksa mereka mengangguki perkataan Petir. Pipit sangat semangat saat mengetahui kalau pria tua itu sedang mengincar Ani dia sahabatnya. Malam ini dia akan memberi pelajaran pada tua bangka itu. Di hotel tempat Horse menginap, saat ini dia sedang bertemu dengan Mr. Watt dan Georgie. Benar dugaan Alvano tadi. Baiklah, kita akan membalas perbuatannya pada kita semua. Meski Watt sebenarnya tidak ingin melukai Alvano karena permintaan putrinya, tapi dia tetap harus mengikuti semua rencana ini. Pipit dan yang lainnya tiba di sana. Mereka duduk di meja tak jauh dari tempat Horace duduk. Setelah melihat Georgie dan Ward pergi, mereka segera berdiri untuk mendekati Horace. Horace hendak berdiri dari duduknya, tapi berhenti saat melihat 3 wanita cantik sedang berada di depannya. Mau kita temanin, Om? Ucap Pipit dengan suara yang dibuat-dibuat. Ahli banget nih orang. Batin Eve. Kebetulan sekali, saya juga tidak mengenal orang-orang di sini. Kami juga ya, Om. Ucap Lisa. Ya, Om. Aku juga mau ikut. Terpaksa Eve ikut-ikut Anne meski perutnya sudah hampir muntah. Tentu. Aku suka rama-rama seperti ini. Mereka bertiga tersenyum dan langsung duduk di kursi yang ada di sana. Pengawal Horace sedang memantau di kiri kanan. Takut sesuatu hal terjadi pada atasan mereka. Meski Horace sudah hampir bangkrut, tapi masih ada bawahannya yang setia mengikutinya saat ini. Karena dia masih memiliki sedikit kekayaan lagi yang tidak diketahui oleh Alvano. Om, kenapa sih mereka terus mengawasi kita? Kan gak enak kitanya. Ucap Pipit menunjuk ke arah pengawal Horace. Kalian menjauhlah. Aku ingin bersenang-senang sebentar. Mereka mengangguk, meski ragu, tapi mereka tetap pergi. Pipit langsung tersenyum. Lisa dan Eve melihat celah agar bisa memasukkan obat yang tadi diberikan oleh Petir. Saat memiliki kesempatan mereka langsung memasukkan 1 bungkus obat ke dalam minuman Horace. Pipit yang melihatnya segera tersenyum.
Setelah merayu-merayu Horace, Pipit mengambil gelas minuman milik pria tua itu kemudian memberikannya langsung ke mulut Horace. Diminum dulu, Om. Tanpa rasa curiga Horace meminumnya. Itulah kelemahan laki-laki pria tua bangka itu. Setelah 5 menit Horace merasakan tubuhnya agak panas. Apa kalian memasukkan sesuatu ke dalam minumanku? Tanya Horace dengan dihi yang sudah mulai berkeringat. Oh, apa iya? Mungkin memang kesempatan kita untuk bersenang-senang malam ini, Om. Dasar perempuan ini. Bisa-bisanya dia sangat pandai. Apa memang pekerjaannya menggoda pria-pria hidung belang batin? If menatap ke arah Pipit. Tanpa kalian masukkan obat ini sekalipun aku sudah tertarik pada kalian. Kalau gitu ayo kita ke kamar. Horace menarik lengan Pipit. Pipit langsung menatap ke arah If. Ternyata dia takut juga. Gue pikir memang sudah ahli. If dan Lisa segera mengikutinya di belakang. Meski Horace terangsang, tapi obat yang tadi diberikan oleh petir, bukan obat perangsang sungguhan. Entah obat apa yang petir berikan tadi. Ke-128, healing. Pukul 23.00 mereka baru selesai dengan urusan menyusahkan itu. Ini terakhir kalinya aku menuruti kemauan pria gila itu. Kesal Pipit saat mereka sudah keluar dari hotel menuju mobil. Setelah dari sana, mereka segera pulang ke kontrakan. Pukul 6 pagi Anidia kembali terbangun saat mendengar suara muntah-muntah suaminya dari kamar mandi. Kenapa akhir-akhir ini suaminya muntah-muntah? Apa Alvano terkena lambung? Anidia sangat mengkhawatirkan keadaan suaminya itu. Dia pernah merasakan hal yang sama saat awal-awal kehamilannya kemarin. Sayang, kamu baik-baik aja. Alvano yang mendengar suara istrinya segera menoleh ke belakang kemudian memeluk istrinya. Yung. Hanya itu yang mampu Alvano jawab. Dia benar-benar merasa mual saat ini. Apa begini yang dialami oleh istrinya bulan lalu, pikir Alvano. Kalau kamu masih merasa nggak enak badan, kita batalin aja rencana berkemahnya. Tidak, baby. Aku baik-baik aja. Mungkin setelah aku menyusu, aku akan merasa lebih baik. Anidia benar-benar tidak tega melihat suaminya menderita seperti sekarang ini. Sementara di hotel tempat Horace menginap, saat ini dia sedang tertawa terbahak-bahak seorang diri di dalam kamar hotel tersebut. Bawahan yang sejak semalam menemaninya merasa heran. Tuan sangat aneh sejak tadi pagi, Pak. Setelah semalam beliau menghabiskan waktu bersama 3 perempuan, pagi ini beliau jadi berubah. Lapor pengawal tersebut pada asisten pribadi Horace di seberang sana. Dia tidak ikut karena ada urusan yang ditugaskan oleh Horace. Obat yang petir berikan semalam bekerja dengan sangat baik. Horace sudah seperti orang gila saja saat ini. Dia terus meracau nggak jelas. Menyebutkan nama-nama gadis yang menjadi idolanya termasuk Anidia. Pengawal Horace memeriksa CCTV yang kemarin malam. Saat tuan mereka minum-minum bersama 3 perempuan yang tidak mereka kenal, tapi anehnya mereka tidak menemukan apapun barang bukti di sana. Rencana Horace bersama Mr. Ward dan Georgie seketika berantakan. Mereka tidak punya cara lain selain menunggu asisten pribadi Horace. Di kontrakan, 2 perempuan cantik sahabatnya Anidia sedang bersiap-siap. Karena sebentar lagi kekasih mereka menjemput. Aku jadi nggak sabar deh. Gimana ya suasana di dalam hutan? Ucap Pipit. Yang pasti gelap. Banyak nyamuk, emang apa lagi? Jawab Lisa. Ya gak apa-apa gelap, dan banyak nyamuk. Yang penting happy. Serah mereka segera keluar saat mendengar suara klakson mobil di depan gerbang. Dasar nyebelin, Pipit segera mengangkat barang-barangnya, keluar diikuti oleh Lisa. Dasar cowok gak peka. Masa ngebiarin cewek angkat barang-barang sendiri? Benar-benar nyebelin. Tuh cowok. Pipit berdiri di depan mobil. Mereka berdua saling tatap. Mobil siapa yang berdiri di depan mereka? Perasaan mobil Jordan dan petir tidak ada yang seperti ini. Ayah, ngapain ayah kesini? Tanya Pipit saat melihat ayahnya turun dari mobil di depannya. Kamu mau kemana pagi-pagi begini? Tanya ayahnya Pipit judes. Bukan urusan ayah. Lagian ayah juga ngapain kesini pagi-pagi? Terserah ayah mau jam berapa kesini. Yang jelas kamu harus ikut ayah sekarang. Pipit langsung berontak saat tangannya ditarik secara kasar oleh ayahnya menuju mobil. Lepasin Pipit, Om. Om mau bawa Pipit kemana? Lisa mencoba membantu sahabatnya agar lepas dari ayahnya. Tapi ayah Pipit malah mendorong tubuh Lisa terpental ke pinggir jalan. Lisa, ayah apa-apa sih? Pipit masih berusaha melepaskan tangannya. Tapi kekuatan ayahnya mengalahkan dirinya. Saat Pipit hendak dimasukkan ke dalam mobil tiba-tiba. Tiug, tiug.
2 pukulan mendarat manis di pipi ayahnya Pipit. Lepas atau peluru ini akan menembus kepala Anda. Dengan gemetar ayahnya Pipit melepaskan tangannya dari putrinya. Jangan ikut campur urusan keluarga kami, Petir tersenyum saat mendengar ayah dari calon kekasihnya mengatakan keluarga. Sementara Lisa langsung dibantu oleh Jordan untuk bangun. Jordan menatap tajam ke arah ayahnya Pipit. Bajingan. Tiug, tiug. 2 pukulan kembali mendarat di pipi pria parubaya itu. Pipit sama sekali tidak marah saat melihat ayahnya dipukul oleh pria yang sedang membelanya itu. Aku belum selesai dengan kalian. Setelah mengatakan itu, ayah Pipit segera meninggalkan kontrakan mereka berdua dengan perasaan kesal. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Jordan saat melihat tangan kekasihnya terluka. Saat ini dia sangat kesal. Apalagi melihat wanitanya terluka seperti ini. Aku baik-baik aja. Tangan Lisa hanya sedikit lecet akibat terjatuh tadi. Tapi tetap saja Jordan sangat marah saat melihatnya tadi. Kenapa sih dia masih ganggu kamu? Tanya Petir murka. Biar bagaimanapun dia tatap orang tua aku. Jadi wajar sesekali dia ganggu aku. Jawab Pipit tenang. Tapi sebetulnya dia sangat ketakutan saat ini. Dia takut nanti ayahnya datang lagi dan memaksanya untuk ikut. Setelah berdebat satu sama lain, mereka segera pergi dari sana sebelum terlambat. Anidia, bersama suaminya berada dalam satu mobil. Hari ini Alvano sendiri yang mengemudi. Sementara di mobil yang satunya lagi, ada Samuel, Eve, Olen yang sedang menjemput Sila. Mereka bertemu di sebuah minimarket terdekat. Samuel sudah sampai di depan minimarket yang mereka janjikan tadi. Tak lama kemudian mobil Jordan dan Petir baru masuk ke sana. Sementara mobil Alvano sama sekali belum terlihat. Alvano dan Anidia sedang dalam perjalanan. Anidia sudah bilang pada suaminya agar membatalkan rencana mereka. Tapi Alvano tidak mau mendengarnya. Dia tetap mau menuruti keinginan istri kecilnya itu. Alhasil Anidia lah yang mengalah. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Anidia khawatir. Takut suaminya enggak nyaman. Ya baby, kalau sama kamu, aku akan selalu baik-baik aja. Alvano mengecup punggung tangan istrinya berulang kali. Tak lama mobil mereka tiba di minimarket. Itu tuh mereka. Tunjuk Lisa saat melihat mobil Anidia. Tapi mereka tidak lihat kalau di belakang mobil Anidia dan Alvano ada 2 mobil yang mengikuti mereka dari kejauhan. Alvano juga tidak menyadari itu. Mereka segera membeli keperluan untuk mereka bawa nanti, saat semua orang sedang sibuk belanja. Mobil yang tadi mengikuti mereka juga turun. Sepertinya ini saatnya kita melakukan tindakan. Orang tersebut tidak lain adalah Georgie dan Mr. Ward. Mereka sudah memantau saat-saat yang tepat untuk menyerang. Ya, sepertinya ini saat yang tepat. Tapi kita harus waspada. Biar bagaimanapun mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Ucap Mr. Ward. Setelah selesai dengan semua perlengkapan yang mereka butuhkan, mereka segera keluar dari sana. Saat keluar dari sana Jordan melihat mobil yang tidak asing di matanya. Ada orang yang sedang memantau kita. Alvano yang mendengarnya segera melihat ke arah tatapan Jordan. Meski mobil tersebut jauh, tapi Jordan bisa menyimpulkan bahwa mobil tersebut sedang mengintai mereka. Apa orang yang sama lagi? Tanya Petir. Cecenguk itu lagi. Mereka belum kapok juga ternyata Petir tersenyum kemudian segera masuk ke dalam mobil. Mobil Petir berada di depan. Kemudian diikuti oleh mobil Alvano. Di belakang barulah mobil yang dikendarai oleh Samuel. Petir segera menghubungi pengawal bayangan milik Alvano. Di belakang ada 2 mobil yang sedang mengikuti kami. Kalian tahu kan apa yang harus kalian lakukan? Setelah mendengar jawaban dari pengawal bayangan milik Alvano, Petir segera mematikan sambungan telepon tersebut. Apa ada seseorang yang ingin mencelakai Anidia dan Alvano lagi? Tanya Lisa yang duduk di depan bersama Jordan. Sepertinya sih ya. Petir sengaja tidak langsung menjawab pasti, takut nantinya para perempuan akan merasa ketakutan. Ternyata nggak enak ya Jetty istrinya mafia. Aku pengen punya suami nanti yang bekerja di perusahaan biasa-biasa aja. Biar nggak ada yang ganggu. Ucap Pipit yang duduk di sebelah Petir. Enggak salah tuh ngomongnya. Sindir Petir. Enggak, emang iya kan? Gue udah lihat sendiri gimana nasib Anidia sejak ketemu dengan Alvano. Hidupnya nggak pernah damai. Hidup Anidia sangat senang. Karena dia mendapatkan laki-laki seperti kita ini. Laki-laki tanggung jawab yang rela mengorbankan nyawa demi wanita mereka. Ucap Petir mencoba menjelaskan. Oh iya,
Laki-laki yang membuat wanita mereka nggak bisa tidur nyenyak karena dihantui oleh rasa takut. Ucap Pipit nggak mau kalah. Udah, kita lagi mau healing. Bukan malah pusing mikirin hal-hal yang nggak penting, ucap Lisa mencoba mendamaikan mereka berdua. Ya tuh, orang ngomong apa adanya. Ucap Pipit. Aku juga ngomong apa adanya. Kalau nanti aku dapat istri, aku akan sepenuhnya menjaga dan menyayanginya. Pipit sebenarnya tersentuh dengan ucapan petir. Tapi dia tidak boleh merendahkan harga dirinya. Setelah itu, mereka segera melanjutkan perjalanan mereka dengan tenang. Sementara mobil yang mengikuti mereka tadi sudah diurus oleh pengawal bayangan Alvano, sehingga mereka tidak perlu memikirkan masalah itu lagi.